pusing nanti Kapolrinya ya. Terima kasih. Tadi malam jam 10:30 Pak Tito telepon ke sini, telepon saya ke sini ke masjid, mohon didoakan supaya bisa ya menuntaskan ini secepatnya, seadil-adilnya, apapun resikonya. Bagus, alhamdulillah. Ya berat jadi Kapolri, yang lebih nyaman itu jadi Kapolri Pak. Ya. Yang kedua kata-kata ya. Kalau kata-kata itu ternyata mulutmu harimau, orang yang gampang ceplas-ceplos tuh pasti hidupnya banyak masalah. Banyak masalah Pak, kan tiap berbicara tuh mengandung konsekuensi. Ada suara apa tuh di belakang? Maaf ya, saya mah suka peka Pak, kalau ada tukang gorengan kerasa kesini. Hati-hati nih, saya aja ceramah begini beresiko tinggi, belum tentu semua kata-kata saya diterima jadi amal soleh. Makanya hikmah kedua, udahlah nggak usah banyak bicara, mending banyak tobat. Wajah-wajah ini makan wajah-wajah ini nih ya, wajah-wajah bakal meninggal, betul? Mau gimana lagi, nggak bisa. Dan kalau saya lihat ini belum tentu panjang umur kan. Kenapa jadi tegang begini Pak? Ya kita belum tentu panjang umur, dan kalau mati itu yang kita bawa cuma nama Pak. Makanya tobat, 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 tobat. Dah, daripada banyak ngobrol mending banyak istighfar. Betul? Pelajaran apa lagi yang ketiga? Jangan suka telat ngambil sikap tuh ya. Kalau telat tuh masalah terus ya. Saya sih nggak mengatakan coba kalau lu enggak, cuman kalau waktu itu saya jadi presiden misal ya, ada ngarang hadirin sesuka saya aja, saya mau ikut Jumatan di Istiqlal, benar, kemudian khotbah beres kayaknya ya. Halo, kalaupun ada yang demo, terutama demo masak, mau saya persilahkan itu ke istana, ayo bawa sini masakannya. Nah, hidup cuma masalah komunikasi Pak. Terjadinya kehebohan ini adalah masalah komunikasi. Kalau dari awal segera diproses penistaan agama, reda ya, betul. Tapi kan keluar juga omongan itu sesudah didatengin ya, jadi rada telat dikit. Tapi ya udahlah, udah mah udah. Tapi berarti kita betul-betul harus belajar bersikap tepat pada waktu yang tepat, jangan sampai telat. Misalkan ada lubang, masuk dulu baru oh itu teh lubang, padahal dia sudah di dalam, telat Pak. Pelajaran lainnya adalah bahwa jangan sampai ngeganggu tiga dalam agama itu: satu Allah, dua kitab, tiga nabi. Ini masalah nih. Ini pelajaran. Kalau umat Islam merasa terganggu, boleh jadi agama lain juga terganggu kalau kita mengganggu Tuhannya, kitabnya, nabinya ya. Ini pelajaran bagi kita, nggak usah masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya. Sepakat Pak? Kecuali untuk kajian ilmiah, tukar pikiran yang jernih ya. Jangan menggunakan jargon-jargon agama lain untuk
kepentingan, terutama 3 hal ini. 1, Allah. 2, kitabnya Al-Quran dan Nabi. Mungkin agama lain juga akan marah kalau Tuhannya dipermainkan. Seperti ada foto yang di sebuah patung yang dianggap Tuhan dan dia begini, wah tersinggung. Tapi entahlah, ketersinggungan kita mungkin lebih dalam ya, karena beda. Nah ini jadi pelajaran. Jadi jangan suka masuk ke wilayah yang lain yang memang bukan hak kita, karena ini akan jadi masalah besar. Hikmah selanjutnya, ternyata umat Islam teh bisa akur ya. Halo? Kalau ada musuhnya, kalau nggak ada musuhnya jadi musuhnya temennya Pak. Masa kita harus nyari musuh terus? Iya kan? Dan nggak pernah kejadian ini, semua ormas kompak begini Pak. Jadi mungkin bukan musuh ya, tapi kalau tujuannya jelas ke Allah, ke Al-Quran, ke Nabi, kelihatannya bisa akur. Tapi kalau sudah tujuannya ke organisasi masing-masing, ke ego masing-masing, rada susah akur. Makanya mudah-mudahan ini membuat kita merawat kebersamaan ini. Tidak harus kita nyari musuh, kita punya cita-cita. Musuhnya kan tidak harus dalam bentuk orang. Musuhnya itu misalkan narkoba, korupsi, benarkah? Kita belum berpikir nih korupsi sebagai musuh utama kita. Narkoba, berapa banyak korban narkoba, tapi umat Islam belum bersatu padu menyimak narkoba ini sebagai sebuah ancaman. Halo? Kenapa Bapak jadi melongo begini? Sama-sama baru kepikir kita ya, nggak apa-apalah. Tapi harusnya energi ini, coba kalau 2,3 juta ditambahlah 2 juta lagi khusus demo agar Indonesia ini bebas narkoba, bebas korupsi. Dan rezeki itu kan gaji bisa meningkat Pak kalau tidak dikorup, betul tidak? Karena anggaran pembelanjaan negara ini kan bisa sebagian tuh tidak menjadi kesejahteraan karena dimakan oleh orang-orang tertentu. Ini ada pikiran ya, energi kebersamaan ini harusnya tetap ada dan untuk sesuatu yang lebih dahsyat lagi di negeri ini. Jadi udah dipicu nih, udah ada nih kita energi ini bisa sama-sama. Dan kalau didorong geningan rada cepet juga tuh polisi dengan saya nggak tahu, kalau nggak ada demo mungkin nggak juga. Nah hal lainnya adalah bagaimana semua kejadian ini bisa merubah pribadi-pribadi kita. Jadi jangan sampai kita hanya sibuk aja mikirin masalah, padahal kita tuh bagian dari masalah juga. Kita kan hobinya mikirin masalah orang Pak, padahal kita super bermasalah. Salah ngomong Pak, bukan alhamdulillah, auzubillah. Biasa keceletot Pak. Jadi kita tuh benar-benar dari semua kejadian ini tuh apa sih yang terpenting? Dari semua kejadian ini yang terpenting kita yang berubah. Jangan hanya ngomong, jengkel, pusing sampai sholat, enggak ya enggak. Tapi segala dipikirin, anak nggak keurus, istri juga nggak tahu kemana, anak dua-duanya juga pada hilang. Kita sibuk persatuan Indonesia, kita harus menjaga keutuhan NKRI, padahal 2 anak udah nggak utuh Pak. Pas lihat bapaknya, Bapak amit-amit jangan pulang deh, jangan pulang, padahal baru pulang demo menjaga keutuhan
keutuhan bangsa Pak, kan tepugu hadirin. Jadi jangan sampai kita tuh mikir kegedean, kejauhan, tapi diri sendiri juga nggak keurus. Benar? Punten ya kalau saya mah, ini apa sih dari semua ini yang harus membuat saya jadi berubah gitu Pak. Jadi kalau semua orang sekarang ngambil hikmah dari kejadian ini, akan terjadi perubahan, karena bangsa ini tuh kumpulan orang-orang. Kalau tiap orangnya berubah, bangsa ini berubah tidak Pak? Berubah. Dan kalau ingin merubah suatu bangsa mah bukan ngerubah bangsanya, orang-orangnya berubah. Gini sederhananya ya, ini banyak sampah, ayo kita kerahkan strategi penyapu. Coba ubah setiap orang TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. Kira-kira sampah nambah tidak? Jawab. Jangan bikin emosi. Sampah kan? Kalau tiap orang di sekitar sini TSP, T pertama, tahan dari buang sampah sembarangan, sampah nambah tidak? Simpan sampah pada tempatnya. Sampah ngumpul tidak? Pungut sampah adalah sedekah. Sampah yang tersisa habis enggak? Nggak usah ada petugas selain petugas pengambil sampahnya. Jadi sebetulnya itu rahasianya Pak. Jadi mau ngomong apa aja gitu tentang negeri ini harus ini susah kalau orang per orangnya tidak punya energi untuk berubah. Kita harus memiliki polisi yang apa tuh Pak? Apa profesi apa sih polisi itu mau apa? Modern. Oh, promoter. Apa itu teh? Profesional, modern, dan sekarang promoter. Kita harus menjadi polisi yang promoter, profesional, modern, terpercaya. Itu bukan peralatan Pak, itu harus orang-orangnya. Orang-orangnya enggak profesional, mau sehebat apapun jargon enggak lah. Mau modern, kita kemana-mana bahasa Inggris, oh, please you are going here. Itu bukan kalau lihat rakyatnya Pak. Dan terpercaya. Jadi kalau ngomong promoter, profesional, modern, terpercaya, itu bukan polisi keseluruhan, tapi harus langsung saya profesional tidak, saya modern tidak. Modern bisa kumis dikeriting-keriting, bapak pakai bulu mata palsu misalnya. Saya profesional tidak, saya benar-benar ngerti modern enggak, dan saya terpercaya tidak. Nah, kalau tiap polisi nanya itu ke dirinya sendiri, jangan aneh Pak, jadi sendiri itu benar enggak? Tapi kalau tiap apel kita harus profesional, dari polisinya nggak ngerti profesional teh apa, profesor bukan, profesional profesor bukan. Ay modern apa? Handphone merena harus beli yang Pak. Misal ya, sama santri di sini juga BRTT. Apa santri BRTT? Itu kalau ngomong gampang Pak. Bersih, rapi, tertib, teratur. Harus tiap orang. Saya suka bersih tidak, saya rapi tidak, saya tertib tidak, saya teratur tidak. Kalau tiap santri jiwanya udah begitu, yakin jadi pesantren ini BRTT. Nah, jadi sayangnya kita tuh suka gede jargon, tapi kepribadinya enggak naik. Maksud saya juga ini tuh dari kejadian besar ini tuh apa sih perubahan pada personalnya? Hanya jengkel, hanya marah,
Kalau saya sih ngarap-ngarapnya gini, ini kan bela Quran, mumpung semua orang ingat ke Quran, pertanyaannya bisa baca Quran enggak? Bela Quran, Iqra jilid 1 Pak, itu juga jilidnya aja, nah, itu juga nemu lagi jilid Pak. Cobaan, riaknya hebat bela Quran, tapi enggak suka baca Quran, enggak baca WA, waduh sampai kan bercahaya wajah tuh ya, kan ada yang istrinya bercahaya itu kan Pak, suami sampai nanya, istri saya tuh amalannya apa ya Ustadz, kok dia tuh bercahaya sekali wajahnya, bahkan ketika ditutup selimut juga bercahaya katanya. Ada tuh lagi nge-WA apa takut ketahuan suami, jadi dan suami nama soleh baik sangka Pak, disangkanya istrinya bercahaya. Diam. Teruskan. Satu, nah kita teh bisa Quran, bisa baca enggak? Yang kedua, suka baca enggak? Yang ketiga, ngerti enggak? Kita baca enggak ngerti, baca sudah bagus, tapi kan perlunya ngerti. Udah mengerti, paham, diamalkan tidak. Maka yang terbesar nih dari demo Quran ini, kita sama-sama kembali ke Quran, baca Quran, paham Quran, dan berakhlak Quran. Jadi jargonnya tuh harusnya bela Quran dengan akhlak Quran. Tuh satu tadi ayat aja udah kagum bapak-bapak ya, bagaimana Musa Harun diperintahkan menemui Fir'aun yang segitu ngaconya dengan lembut Pak. Dua ayat tadi udah bisa robah tuh Pak bangsa ini, betul? Coba itu Pak. Nah jadi saya tuh pengen, tapi nggak gimana ya caranya. Caranya adalah 3M. Tahu 3M apa Pak? Bagaimana? Mulai dari diri sendiri. Apa? Mulai dari sendiri. Salah. Mulai dari diri sendiri. Bagus. Mulai dari hal yang kecil. Lucu polisi. Mulai. Udah tua eman. Ya hiburan pagi Pak. Mulai dari saat ini. Satu, mulai dari diri sendiri. Dua, mulai dari hal yang kecil. Tiga, mulai saat ini. Ya, saya belajar menanamkan pada diri saya begitu Pak. Kalau ingin bersih ya sayalah yang harus bersih-bersih. Dulu sejarah ini enggak bersih Pak, tapi lambat laun bersih. Dulu sendal enggak rapi. Gimana supaya sendal rapi? Caranya adalah tiap saya ke masjid dulu dengan rapiin aja sendal dengan para sesepuh di sini dan nungguin, rapiin. Jadi santri, maaf, gitu aja kerjanya sehari-hari nungguin sendal. Jadi mulai dulu ini jalan bebas sampah Pak, dari ujung ke ujung. Pagi bawa gerobak, dulu masih sempat ambilin. Jadi pada nggak berani. Tapi sekarang nggak sebersih dulu. Kenapa? Karena mahasiswanya ganti-ganti Pak. Yang udah rajin bersih lulus kuliah masuk, yang jarang bersih. Tapi ya itulah hidup. Jadi mudah-mudahan gonjang ganjing ini bisa merubah pribadi-pribadi kita. Sepakat? Sepakat? Setuju? Wah bagus lah. Ya demo di masjid Pak yang aman. Ada pertanyaan silakan. Tuh ya nggak ada yang mau nanya, ya sudahlah kalau gitu. Sudah makan belum? Nah ini kufur nikmat nih. Siapa yang nanya makan pagi Pak? Sudah makan. Dan kita mah menderita tuh mikirin yang nggak ada terus. Kalau ditanya sudah makan belum? Makan yang mana? Kalau kemarin sudah gitu. Ada pelatihan 3 hari itu enggak pernah makan Pak. Subuh ini sudah makan belum bapak-bapak? Belum. Nanti duhur ceramah lagi. Sudah makan belum Pak? Belum. Maghrib saya ceramah, sudah makan belum. Luar biasa 3 hari
buatan Pak. Dan ngomong belum tuh nggak pernah wajahnya bagus Pak. Belum, karena orang mikirin yang nggak ada kayak gitu tuh Pak. Harusnya kalau sudah makan belum Pak? Sudah, nggak usah dikasih makan lagi kalau gitu ya. Terima kasih, nikmati latihan ini ya Pak ya. Apa yang Bapak lakukan nanti itu sudah dilakukan semua di sini, semua jajaran, dan sudah puluhan ribu Pak. SSG aja 12.000, 13.000 mungkin. Santri kita di sini wisuda tiap tahun itu sekitar 9.800 sampai 10 ribuan yang dilatih di sini. Sebagian besar itu mengalami apa yang akan Bapak jalanin pagi ini. Nikmati ya, anggap ini karunia Allah yang besar, karena Bapak akan punya suasana baru yang langka dan mungkin sekali-kalinya seumur hidup seperti ini sebelum meninggal ya. Kan nggak tahu, siapa tahu pulang dari sini dijemput malaikat maut. Serius Pak, saya juga selalu harus siap, belum tentu nanti malam saya masih hidup. Makanya nikmati latihan ini ya, ikuti perintah dengan baik. Dulu angkatan yang pertama polisi yang dilatih itu wah salah rombong, disuruh siapa nggak mau dia Pak, belum nyobain ya. Karena apa ini kok kami polisi dilatih oleh santri? Tapi yang pertama tadi mana Pak Nuradi kan? Oh Palembang, wah pertamanya susah ya, wah pokoknya nggak nurut, nggak jago gitu Pak. Sama Kapolresnya juga protes, tapi udahnya ya, sampai kamu meluk Kapolres, terima kasih gitu ya. Pak Ade wafat ya, Pak Asep ya. Nah itu yang pertama kali dulu mengadakan. Wah saya datang sana ke Palembang, waduh itu pada nangis-nangis, terima kasih Pak Kapolres, saya punya pengalaman ini. Padahal itu di sana latihannya, nggak di sini. Alhamdulillah Pak Andi ini saya tahu dari zaman pangkatnya dulu, masih muda ikut ke sini, biasanya ada sini malam Jumat datang ke sini tuh Pak. Hanya waktu jadi Kapolres Bogor rada susah karena jaga Pak Presiden. Mudah-mudahan makin banyak polisi yang benar-benar menjadi tauladan ya, yang promekar tadi Pak, promekar apa? Promoter ya, promoter ya, alhamdulillah. Harusnya promoter sol ya. Profesional, modern, terpercaya dan soleh ya. Tambah lagi ya, promoter sol dan tawad. Pusing nanti Kapolrinya ya. Terima kasih. Tadi malam jam 10:30 Pak Tito telepon ke sini, telepon saya ini ke sini ke masjid, mohon didoakan supaya bisa ya menuntaskan ini secepatnya, seadil-adilnya, apapun resikonya. Bagus, alhamdulillah. Ya berat jadi Kapolri, yang lebih nyaman itu jadi Kapolri Pak ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih Bapak-bapak ya. Pesan saya satu aja, nikmati dengan memperbanyak zikir. Terus saja subhanallah walhamdulillah atau astagfirullah astagfirullah. Disuruh apapun lakukan sambil banyak zikir ya. Apalagi nanti pas latihan di gunung, di hutan, pas sendirian itu benar-benar ini bukan latihan perang ya, latihan menemukan siapa diri. Bapak akan dibawa nanti ke hutan, ke gunung, tafakur gitu, sing jujur melihat diri itu. Saya tuh udah jadi anak yang benar enggak ke orang tua saya? Saya sudah jadi suami yang benar enggak? Wah itu harus diperiksa Pak. Jangan sampai kita nggak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kan seragam polisi itu cuma topeng aja, kan bukan itu dari Bapak yang sebenarnya, benar?
banyak yang ketipu oleh topengnya, merasa bagus dengan topeng. Itu mah anak-anak yang karnaval juga TK sama topengnya. Tapi apakah kita lebih dewasa enggak daripada anak-anak? Mudah-mudahan ini akan membantu kita menjadi lebih baik. Terima kasih hadirin, terima kasih para penyimak lewat Facebook. Mohon maaf hari ini campur sari bahasannya, karena ada teman-teman ini, mohon didoakan bapak-bapak yang berlatih. Ini adalah pilihan Allah ya, bukan pilihan siapa-siapa. Semoga menjadi figur-figur yang menjadi tauladan bagi keluarganya, bagi masyarakat, dan jadi amal soleh sehingga nanti akhir hayatnya semua husnul khotimah. Sekian, walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.